Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar produktif menjalani aktivitas sehari-hari. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow sosial media Let's Talk Movie lainnya ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai sekarang, Let's Talk Movie mempunyai akun TikTok dengan nama @bangjeder. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Karnan. Film ini dibintangi oleh aktor Kollywood papan atas bernama Dhanush. Bang Jeder sangat ngefans kepada Dhanush karena film-filmnya yang luar biasa. Film-film yang diperankan Dhanush selalu memiliki konflik yang dalam dan pesan moral yang tinggi. Bang Jeder juga sudah pernah membahas salah satu film Dhanush yang berjudul Gara-gara Sandal Jepit. Skor IMDb film Karnan ini 8,5. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang menginginkan warga desanya agar diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Karnan adalah pemuda temperamen tetapi memiliki hati yang mulia. Yaman adalah paman Karnan, Draupadi adalah kekasih Karnan, dan Kapolsek. Desa Podi adalah desa yang sangat miskin dan serba kekurangan. Pakaian mereka hanya sarung dan selendang untuk menutupi kepala mereka. Mereka semua dipandang sebelah mata, sampai-sampai tidak ada bis yang mau berhenti di desa mereka. Karena hal ini, warga desa Podi mengalami kesulitan dalam segala hal. Mereka harus berjalan jauh jika ingin pergi ke pasar dan anak-anak kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Jika ingin naik bis, mereka semua harus berjalan jauh ke Desa Melur. Desa Melur sangat membenci Desa Podi. Desa Melur sering menghina Desa Podi. Beberapa tahun yang lalu, Pak RT Desa Podi sedang mengobrol di warkop. Salah satu pemuda Desa Melur sengaja menumpahkan tehnya dan menampar Pak RT Desa Podi. Warga Desa Podi marah pada Desa Melur. Kedua desa ini tidak pernah akur. Warga Desa Podi terus berjuang untuk mendapatkan jatah pemberhentian bis. Pak RT dan warga Desa Podi mengajukan hal ini kepada pemerintah daerah, anggota DPR, dan pemilik bus, tetapi tidak pernah digubris. Warga Desa Podi harus naik traktor petani jika ingin bepergian jauh. Warga Desa Podi lalu membuat pelang nama desa mereka di pinggir jalan. Pak RT Desa Melur iri hati melihat ini dan melaporkannya kepada polisi. Polisi lalu menghancurkan pelang nama Desa Podi. Warga Desa Podi hanya diam tentang hal ini karena mereka semua takut dengan polisi. Karnan hidup di Desa Podi. Karnan adalah pemuda yang temperamen tetapi memiliki hati yang mulia. Karnan hidup bersama kakak perempuannya, ibu, dan ayahnya. Karnan juga mempunyai teman seorang bocil yang suka merawat seekor kuda. Sehari-hari, Karnan menghabiskan aktivitasnya bersama Yeman, sang paman. Meskipun sering bertengkar dengan sang paman, tetapi Karnan sangat menyayangi pamannya. Ada tradisi-tradisi yang dijunjung tinggi di Desa Podi, seperti Pak RT dan para tetua harus dihormati. Tidak boleh ada yang memukul mereka. Terlihat, Pak RT adalah sosok yang sudah tua dan lemah secara fisik. Di Desa Podi, ada beberapa mitos yang mereka percaya. Salah satunya adalah tentang ikan dan pedang. Dulu, ada seseorang yang memotong ikan di sungai kemudian meninggal dunia. Setelah tragedi itu, tidak ada yang berani memotong ikan di sungai. Kemudian, warga Desa Podi membuat pedang legenda. Mereka percaya siapa yang menggunakan pedang itu, para musuh tidak akan selamat. Suatu hari, warga desa diributkan karena masalah ikan yang besar. Beberapa dari mereka ingin menyantapnya tetapi tidak berani memotong. Dan beberapa dari mereka ingin mengembalikan ikan itu ke dalam sungai. Karena lalu datang dan memberanikan diri memotong ikan itu. Pedang legenda itu lalu diberikan kepada Karnan. Karnan bersiap-siap mengambil posisi di seberang sungai. Ikan itu lalu dilempar oleh warga desa dan Karnan berhasil memotongnya menjadi dua. Pak RT dan warga Desa Podi bangga dan senang karena akhirnya ada yang berani memotong ikan itu. Warga desa memberikan pedang legenda itu kepada Karnan. Ada beberapa warga Desa Podi yang iri dengan Karnan. Salah satunya adalah pemuda bernama Fadama. Tetapi adik Fadama bernama Draupadi sangat menyukai Karnan. Suatu hari, seorang gadis bernama Poizal yang dikenal pintar di antara ayahnya berjalan kaki ke halte bis di Desa Melur. Poizal akan masuk sekolah di hari pertama. Saat Poizal dan ayahnya sedang menunggu bis di halte, ada pemuda Desa Melur yang tidak lain adalah anak Pak RT Desa Melur datang dan melecehkan Poizal. Ayah Poizal marah dan memukul pemuda itu. Ayah Poizal dikeroyok para pemuda Desa Melur. Berapa menit kemudian, Pak RT Desa Melur datang dan melerai mereka semua. Poizal menjadi malu dan tidak mau pergi ke sekolah lagi karena kejadian itu. Karnan mendengar hal ini marah dan tidak terima. Besok pagi, Karnan sengaja membuat para kerbau berada di tengah jalan. Para pemuda Melur datang melewati jalan itu. Mereka terjebak di tengah-tengah kerbau. Setelah itu, Karnan menghajar para pemuda Desa Melur.
Yaman datang dan melerai Karnan. Pak RT dan warga desa melakukan rapat untuk membicarakan pertengkaran Karnan dengan pemuda desa Melur. Fadama memprovokasi warga untuk menyudutkan Karnan. Karnan dan Fadama pun adu mulut, tetapi semua warga patuh kepada Pak RT. Pak RT membenarkan apa yang dilakukan Karnan karena niat Karnan sangat mulia. Karnan hanya ingin gadis-gadis di desanya bisa berangkat sekolah tanpa rasa takut. Rapat pun dibubarkan Pak RT. Sore hari, Poizal dan Draupadi sedang berjalan. Karnan mendatangi mereka dan mengatakan kepada Poizal untuk tetap semangat ke sekolah. Tetapi Poizal masih trauma dan takut berangkat ke sekolah. Karnan adalah seorang pengangguran. Ibunya selalu memarahinya karena Karnan menganggur. Sang kakak selalu membela Karnan dan mendukung apapun yang Karnan lakukan. Sang kakak lalu memberikan uang kepada Karnan untuk pergi ke pemerintah daerah karena ada seleksi masuk tentara. Karnan menuruti saran sang kakak dan ikut dalam pelatihan. Karnan dan Yaman pergi bersama rombongan. Karena fisik dan keberanian Karnan yang luar biasa, Karnan lolos ke tahap selanjutnya. Setelah selesai pelatihan, Karnan, Yaman, dan rombongan pulang naik bis. Karnan membayar tiket bis kepada kondektur bis dan mengatakan ingin berhenti di Desa Podi. Kondektur bis menolak dan mengatakan, Desa Podi adalah gurun, kita tidak akan berhenti di gurun. Ini membuat Karnan marah dan tersinggung. Karnan mendobrak-dobrak pintu bis agar bis itu berhenti. Karena bisnya tidak berhenti, Karnan nekat melompat keluar dari bis dan membuat supir bis menghentikan bisnya. Yaman menasihati Karnan agar tidak gampang emosi dan bersabar. Karnan tidak menggubris dan justru emosi dengan pamannya. Karnan pergi untuk menyendiri. Saat Karnan menyendiri, Draupadi menghampirinya dan mencium kening Karnan dengan lembut agar Karnan sedikit lebih tenang. Sejak itu, mereka berdua sering bertemu dan menjadi sepasang kekasih. Besok pagi, Karnan minta maaf kepada Yaman. Malam hari, ayah Karnan bermimpi bertemu dengan putrinya yang sudah wafat. Putrinya mengatakan, "Ayah, aku menabung uang untuk pernikahan kakak. Aku menaruh uang itu di bawah tanah rumah kita." Sang ayah lalu terbangun dan menyuruh Karnan untuk menggali bawah tanah dalam rumahnya. Karnan awalnya menolak karena menganggap ini adalah kebodohan. Tetapi Karnan akhirnya menuruti perintah itu lalu menggali bawah tanah rumahnya. Dan ternyata benar, Karnan menemukan uang tabungan adiknya yang sudah meninggal. Seketika itu, mereka semua menangis haru karena teringat sang adik. Beberapa tahun lalu, sang adik meninggal dunia karena sakit di tengah jalan raya. Tidak ada seorang pun yang menolongnya, bahkan bis-bis dan kendaraan tidak ada yang berhenti. Besok pagi, Karnan dan Yaman nongkrong bersama Fadama. Fadama mengatakan dengan sinis, "Karnan, maukah kakak perempuanmu menjadi istri keduaku?" Karnan marah dan langsung menghajar Fadama. Yaman lalu melerai mereka berdua. Draupadi marah kepada Karnan karena memukul abangnya. Tetapi Draupadi belum tahu apa permasalahannya. Hubungan mereka pun break sementara waktu. Karnan juga marah kepada Yaman karena membela Draupadi. Beberapa hari kemudian, ada kompetisi olahraga kabadi di Desa Melur. Desa Podi juga ikut bertanding. Karnan berangkat ke sana untuk menonton. Di tengah perjalanan, terlihat ada seorang ibu hamil bersama suami dan anak bocilnya sedang menunggu bis. Sesampainya di Desa Melur, Yaman memerintahkan Karnan untuk ikut bertanding. Sebenarnya, Karnan sedang tidak akur dengan Yaman, tetapi karena ini menyangkut harga diri desanya, Karnan pun ganti baju dan ikut bertanding. Saat pertandingan, Karnan berhasil menjatuhkan lawannya. Seharusnya tim Desa Podi mendapatkan 3 poin, tetapi wasit hanya memberikan 2 poin. Karnan marah dan memukul sang wasit. Pertandingan dibubarkan oleh Pak RT Desa Melur. Karena jengkel, Pak RT Desa Melur memberikan pedang kepada anaknya agar membunuh Karnan. Yaman menasihati Karnan agar ia tidak gampang emosi karena ia akan melakukan seleksi selanjutnya di tentara. Karnan tidak peduli perkataan Yaman. Karnan berjalan pulang dalam keadaan marah. Yaman dan tim kabadi Desa Podi juga ikut pulang. Di tengah perjalanan, Karnan melihat seekor keledai kesulitan berjalan karena kakinya diikat tali. Karnan merasa kasihan dan melepas tali itu. Di seberang jalan, terlihat ibu hamil itu kelelahan karena sudah menunggu lama tetapi tidak ada bis yang mau berhenti. Yaman mengatakan dengan lembut, harus ada yang melempar batu agar mereka memberhentikan bisnya. Si bocil yang masih kecil dan polos itu mendengarkan omongan Yaman langsung mengambil batu dan melemparnya ke arah bis. Karena kaca bisnya pecah, bis itu kemudian berhenti. Kondektur bis dan beberapa penumpang turun menghajar Yaman dan bapak si bocil karena menganggap merekalah yang melempar batu itu. Tim kabadi Desa Podi datang membantu. Karnan masih fokus melepas tali seekor keledai. Setelah selesai melepas, Karnan langsung mengambil kayu dan memecahkan kaca bis itu sampai hancur lebur.
Pemuda desa Melur melihat itu hanya dia membisu karena takut dengan keberanian Karnan. Tiba-tiba ada satu bis yang mau berhenti dan membawa ibu hamil itu ke rumah sakit. Karena masalah ini, Pak RT dan warga desanya melakukan rapat. Fadama dan beberapa warga desa memojokkan Karnan. Mereka menyuruh Karnan mengaku ke kantor polisi, karena jika tidak, polisi akan datang dan menghancurkan desa mereka. Karnan dan Yeman dengan gentle mengaku merekalah yang melempar batu dan siap dengan segala resiko. Ibu yang sedang hamil dan si bocil ikut berdiri membela Karnan. Banyak warga juga yang membela Karnan, karena jika Karnan tidak melakukan itu, tidak ada bis yang akan berhenti. Pak RT menenangkan warga dan mengatakan, kita harus berdiri bersama-sama membela desa kita. Karnan adalah pemuda pemberani di desa ini. Kita harus membela Karnan dan Yeman. Polisi tidak boleh menahan mereka. Pak RT dan warga sepakat untuk membela Karnan dan Yeman. Pak RT kemudian memerintahkan Karnan dan Yeman bersembunyi di atas tandon air. Di sisi lain, pemilik bus dan Kapolsek mendatangi TKP bis dihancurkan. Setelah itu, Kapolsek bersama saksi mata pemuda desa Melur mendatangi desa Podi. Sesampainya di sana, Kapolsek mengobrol dengan Pak RT dan warga. Saat Kapolsek bertanya nama Pak RT, Kapolsek tidak suka dengan nama Pak RT karena nama itu adalah nama kerajaan untuk orang-orang terhormat. Kapolsek menyuruh Pak RT melepas surban di kepalanya, tetapi Pak RT menolak. Kapolsek merasa tidak dihormati. Kapolsek langsung bertanya di mana keberadaan Karnan. Pak RT dan Fadama membela Karnan, tetapi karena pembicaraan berjalan alot, kepolisian mengambil paksa bocil yang melempar batu ke dalam bis. Warga ribut dan akhirnya Karnan menyerahkan diri kepada polisi. Pak RT memohon sambil memegang tangan Kapolsek untuk tidak menahan Karnan. Kapolsek justru merasa terhina dengan sentuhan Pak RT. Kapolsek langsung mencekik Pak RT. Warga marah melihat tetua mereka diperlakukan seperti itu. Karnan marah dan mengatakan, "Pak, lepaskan tangan Bapak dan jangan pernah kasar kepada tetua kami. Jika tidak, kami akan menghancurkan mobil polisi." Kapolsek menampar Karnan dan langsung menangkapnya. Pemilik bis akhirnya berubah pikiran. Pemilik bis mengatakan kepada Kapolsek untuk tidak menahan Karnan. Karena jika ditahan, ia takut bisnya akan dirusak lagi. Kapolsek menuruti permintaan pemilik bis. Kemudian pemilik bis itu mengatakan kepada warga desa Podi bahwa ia berjanji bisnya akan berhenti di desa Podi. Ia juga menarik laporannya mengenai bis yang dirusak. Warga desa Podi bersorak gembira dan mengarak Karnan sebagai pahlawan. Kapolsek tidak suka melihat kegembiraan desa Podi. Kapolsek memerintahkan Karnan memberikan pernyataan di kantor polisi. Pak RT menolak dan mengatakan, "Biar saya Pak yang kantor polisi memberikan pernyataan." Pak RT, Fadama, dan 3 tetua lainnya mendatangi kantor polisi. Mereka berdiri lama menunggu Kapolsek datang, tetapi Kapolsek justru asik memancing. Besok pagi, Karnan dan warga desa Podi bekerja seperti biasa. Istri Pak RT dan ibu-ibu lain mendatangi Karnan dan mengatakan bahwa Pak RT, Fadama, dan 3 tetua lain belum kembali dari kantor polisi sejak kemarin. Karnan tidak tahu tentang hal ini. Karnan, Yeman, dan beberapa warga desa langsung pergi naik traktor ke kantor polisi. Setibanya di sana, mereka semua bertanya baik-baik kepada kepolisian tentang para tetua mereka yang belum kembali pulang. Tetapi, kepolisian mengusir Karnan dan rombongan dan mengatakan bahwa polisi sudah mengirim para tetuanya pulang. Karnan dan rombongan lalu keluar dari kantor polisi dan duduk di warkop. Karnan lalu bertanya kepada bocil penjual teh di warkop itu, "Hei dek, apakah kamu tahu para tetua di kantor polisi kemarin?" Bocil itu mengatakan, "Iya mas, saya tahu." Bocil itu lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Para tetua itu kemarin menunggu Kapolsek di kantor polisi. Para tetua itu berdiri lama dan tidak ada yang peduli. Mereka pun kehausan. Saat Kapolsek datang, Kapolsek menutup kantor polisi. Kapolsek menghajar para tetua itu sampai babak belur. Kapolsek tidak peduli mereka sudah tua dan lemah secara fisik. Kapolsek tetap menghajar dan memperlakukan mereka seperti binatang. Kapolsek mengatakan kepada Pak RT, "Siapa dirimu berani-berani memakai nama kerajaan? Kau tidak pantas memakai nama itu." Kapolsek terus-menerus memukuli mereka sampai berdarah. Polisi lain hanya diam membisu melihat ulah biadab Kapolsek. Para tetua itu ditahan dan akan dituduh dengan kasus lain. Setelah mendengar cerita dari si bocil, Karnan yang emosi membara mengambil kayu dan langsung menghajar semua polisi di sana. Karnan juga menghancurkan kantor polisi. Para polisi lari ketakutan. Karnan juga berteriak mencari para tetua desa mereka di kantor polisi. Ada seorang polisi yang memberitahu keberadaan para tetua itu. Ternyata Pak RT, Fadama, dan tetua lainnya dijemur di atap di tengah panasnya terik matahari. Mereka semua dibiarkan tergeletak kesakitan di sana. Karnan langsung pergi ke atap. Karnan sedih melihat para tetuanya diperlakukan seperti ini. Karnan menggendong mereka dan membawanya pulang.
Kapolsek mendengar hal ini marah dan berencana akan memerangi mereka semua. Setibanya di desa Podi, warga desa berteriak sambil menangis di tengah derasnya hujan melihat para tetuanya lemas tak berdaya. Mereka semua berkumpul di balai desa. Pak RT mengambil pedang legenda Karnan dan ingin melakukan bunuh diri. Semua orang menghentikan upaya Pak RT. Pak RT mengatakan sambil menangis di depan warganya, "Benar apa kata Karnan. Polisi menindas kita bukan karena kita memecahkan kaca bis. Polisi menindas kita karena kita memakai nama yang diberikan orang tua kita kepada kita. Kita semua dipandang rendah oleh mereka." Karnan marah lalu berdiri. Karnan mengatakan kepada warga desa, "Apakah kalian mau generasi kita ditindas terus seperti ini?" Karnan bersiap akan berperang dengan kepolisian. Seluruh warga desa satu persatu membantu Karnan menyiapkan medan perang. Mereka mengumpulkan batu dan membuat benteng dari kayu untuk menghadang kedatangan polisi. Pak RT, Fadama, 3 tetua, dan ibu hamil disembunyikan di dalam balai desa agar mereka bisa beristirahat. Saat warga desa sedang mempersiapkan segalanya, tiba-tiba Karnan teringat akan adiknya yang meninggal di tengah jalan raya. Seluruh warga desa menunggu semalaman, tetapi polisi tidak kunjung datang. Fadama kemudian memanggil Karnan dan mengatakan, "Karnan, aku minta maaf kepadamu karena sudah berburuk sangka. Benar apa katamu? Kita dihina karena status sosial kita. Aku tahu kau mencintai adikku Draupadi. Jaga dia dengan baik seperti kau menjaga desa ini, Karnan. Mulai sekarang, aku akan mendukungmu. Warga desa bisa kuat dan bersatu, itu semua karena dirimu." Draupadi lalu duduk bersama Karnan. Karnan mengatakan, "Jika terjadi sesuatu kepadaku, aku akan ditangkap dan dipenjara bertahun-tahun." Draupadi menjawab, "Aku akan menunggumu sampai kapanpun." Karnan membalas, "Bagaimana jika aku dibunuh di kantor polisi?" Draupadi menangis dan memeluk Karnan dengan erat. Besok pagi, ada tukang pos yang datang dan mengirimkan surat untuk Karnan. Ternyata, surat itu adalah pemberitahuan bahwa Karnan diterima menjadi tentara. Semua warga bersorak bahagia karena baru kali ini dari desa mereka ada yang mendapatkan pekerjaan di pemerintah. Tetapi Karnan justru tidak bahagia. Karnan khawatir jika ia meninggalkan desa Podi akan terjadi sesuatu di desa Podi. Pak RT mengatakan, "Karnan, kami akan menjaga desa ini. Kau tidak perlu khawatir. Sekarang kau pergilah menggapai impianmu." Warga desa sampai berlutut kepada Karnan agar Karnan menerima pekerjaan itu untuk masa depan pemuda di desa Podi. Karnan akhirnya dengan terpaksa pergi. Karnan kemudian membawa baju-baju dan pedang legenda yang sudah disiapkan kakaknya. Karnan pergi berjalan kaki bersama sang ayah. Di tengah perjalanan, Kapolsek dan kepolisian datang dengan kekuatan penuh. Mereka langsung menyerang desa Podi dengan membabi buta. Di satu sisi, ibu yang sedang hamil di balai desa berteriak kesakitan karena berusaha melahirkan bayinya, tetapi di sana tidak ada perempuan. Di sana hanya ada Fadama dan para tetua. Mau tidak mau, Fadama membantu persalinan sang ibu. Warga desa masuk ke dalam rumah mereka masing-masing untuk menyelamatkan diri. Tetapi polisi tetap menghancurkan seluruh rumah di desa itu. Para polisi itu tidak peduli. Mereka memukul para kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua. Mereka juga tidak segan memukul para wanita. Karnan terus berjalan untuk mengikuti pelatihan tentara dengan penuh keraguan. Tiba-tiba, Karnan berpikir untuk berbalik dan kembali pulang, tetapi sang ayah melarang. Semua orang di desa Podi terluka parah. Sang ibu melahirkan bayinya dengan selamat di tengah kerusuhan. Yaman sang paman ingin menghentikan semua ini, tetapi tidak ada cara lain. Yaman ingin berkorban untuk keselamatan warganya. Yaman lalu mengambil jurikan bensin dan menyirami seluruh badannya. Kemudian Yaman membakar dirinya di depan kepolisian dan warga desa hingga tewas. Kepolisian ketakutan karena Yaman membakar diri. Kerusuhan pun dihentikan. Si bocil sahabat Karnan menangis sedih melihat Yaman sang paman melakukan bunuh diri. Si bocil kemudian melihat kudanya meraung seakan-akan menyuruhnya untuk naik. Si bocil itu langsung naik kudanya dan menjemput Karnan. Di tengah perjalanan, si bocil itu berteriak memanggil nama Karnan. Bocil itu menangis sambil mengatakan kepada Karnan, paman Yaman meninggal karena terbakar. Mendengar hal itu, ayah Karnan yang tadinya melarang Karnan kembali justru memberikan pedang legenda kepada Karnan dan menyuruhnya untuk kembali ke desa Podi. Karnan langsung pergi menggunakan kuda. Setibanya di sana, Karnan hanya melongo melihat jasad sang paman yang hangus terbakar. Semua warga memohon dan bersujud kepada Karnan untuk meminta pertolongan, tetapi Kapolsek menyuruh para polisi untuk terus memukuli nenek-nenek. Melihat itu, Karnan langsung menebas para polisi dengan pedang legenda hingga tewas. Setelah itu, Karnan menyandra Kapolsek.
Karena mengatakan kepada para polisi lainnya, dalam 1 jam ke depan, kalian semua harus memanggil Kapolda, Kapolri, Bupati, anggota DPR, dan media ke sini. Jika tidak, leher Kapolsek akan aku potong. Para polisi itu kemudian menuruti permintaan Karnan. Karnan dan Kapolsek masuk ke dalam balai desa. Kapolsek berusaha menembak Karnan tetapi gagal. Karnan hanya menebas pistol Kapolsek. Karnan tidak berencana membunuh Kapolsek. Karnan mengatakan kepada Kapolsek, "Siapa namamu? Jawab, siapa?" Kapolsek menjawab, "Namaku Kan Nabiran." Karnan berteriak dan membalas, "Kenapa kau boleh menamakan namamu Kan Nabiran sedangkan Pak RT tidak boleh memakai nama kerajaan?" Kapolsek membalas, "Hei anak muda, kau sebaiknya meminta maaf kepadaku dan bersujud di kakiku. Karena kalau tidak, kau dan seluruh desamu ini akan hancur." Karnan semakin marah dan langsung menebas leher Kapolsek hingga tewas. Karnan kemudian ditangkap dan dipenjara. Di penjara, Karnan selalu disiksa habis-habisan oleh polisi. 10 tahun kemudian, Karnan dibebaskan dari penjara. Karena tragedi berdarah itu, Karnan menjadi kebanggaan desanya. Sekarang, bis berhenti di Desa Podi. Para anak-anak di Desa Podi bisa bersekolah dengan baik. Para pengacara-pengacara baik datang dan menawarkan Desa Podi mendapatkan keadilan. Kakak perempuan Karnan menikah dan hidup bahagia. Karnan kemudian kembali ke desanya untuk melakukan ritual mengenang Yeman, sang paman, Pak RT, Fadama, dan para tetua lain yang meninggal dalam tragedi itu. Warga desa membuat lukisan Yeman sebagai penghormatan atas jasanya. Setelah melakukan ritual, warga Desa Podi menari dalam tangisan. Mereka bahagia karena sudah merdeka, tetapi mereka juga menangis sedih karena kehilangan orang-orang yang tersayang. Habis. Apa pesan dari film ini? 1. Tatanan sosial yang rusak disebabkan adanya perbedaan perlakuan dan tidak adanya keadilan. Padahal kita sebagai manusia tidak boleh memandang sebelah mata karena status sosial seseorang. Semua orang sama di mata Tuhan. Kedua, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Karnan, Yeman, dan para tetua lain berjuang tanpa pamrih untuk desanya. Mereka berjuang tanpa rasa takut dan akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. 3. Kepolisian wajib menegakkan keadilan karena sudah menjadi tugas mereka, bukan seperti Kapolsek di film ini yang gila hormat dan memperlakukan manusia seperti binatang. Film ini sangat menguras emosi kita dan memiliki pesan moral yang tinggi. Bang Jedar menyarankan kalian nonton full filmnya. Cek Instagram kita untuk melihat link full film ini. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.